kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Silakan Samsuryadi pimpin doanya. Sebelum kita mulai mata pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Bapak tetap mengingatkan ya, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari COVID-19. Ya, Bapak mengabsen dulu ya kehadiran untuk pagi hari ini. Nita Ramadhani, Hadir Pak. Samsuryadi, Hadir Pak. Hendra, Hadir Pak. Firmansyah, hadir Pak. Salva. Hadir Pak. Ya, selanjutnya mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari minggu lalu. Masih ada yang ingat ya? Masih. Ada yang bisa menyebutkan? Saya. Coba satu. Salva, Cepat. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi minggu lalu adalah kabel fiber optik adalah teknologi yang menggunakan serat kaca dan gelas yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED sebagai transmitter. Iya, itu tadi jawaban dari Salva. Terima kasih ya, Salva. Berikutnya, Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Samsuryadi akan menjelaskan materi minggu lalu, yaitu tentang fiber optik secara umum bekerja dengan memanfaatkan secara sifat cahaya yang unik sehingga memiliki kecepatan transfer data yang sangat tinggi dan juga dapat dibelokkan atau disebut juga sebagai internet. ya harapan Bapak untuk materi yang akan dipelajari hari ini, semoga bisa menjelaskan tentang apa itu K3 serta alat-alat fiber optik beserta fungsinya. Ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana menjelaskan K3 beserta alat-alat dan fungsinya fiber optik. Yang kedua, bagaimana menerapkan prosedur K3. Kemudian yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis alat kerja fiber optik. Kemudian yang keempat, menunjukkan jenis-jenis alat kerja fiber optik dan beserta fungsinya dengan baik. Di situ ada beberapa gambar yang disajikan. Jadi Bapak bertanya, ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari gambar yang ditampilkan di slide? Saya Pak. Ya, silakan. Dari gambar slide di atas terdapat helm yang berfungsi untuk melindungi kepala saat bekerja. Oh iya, terima kasih. Jadi maksud dari kita belajar K3 bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya. Bapak akan membentuk kelompok diskusi. Kalau yang di bagian sini adalah kelompok 1, kemudian yang di kelompok ini adalah kelompok 2, kemudian yang di bagian sini adalah kelompok 3. Iya, kasih. Jadi Bapak sudah juga membagikan LKPD, ya, LKPD setiap kelompok. Jadi tinggal diperhatikan apa-apa tugas dari yang akan dibahas di dalam LKPD tersebut. Adalah berdiskusi berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk. Bapak berikan waktu berapa menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pengertian K3.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Nomor 1, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, atas kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 2. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya. 3. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan. Mempresentasikan Penerapan prosedur K3 operasional yaitu 1. Seluruh unsur yang ada harus mengetahui sarana, peraturan kesehatan dan prosedur keamanan organisasi. 2. Seluruh staf bekerja sesuai dengan tugas atau kewajibannya. Dan 3. Tenaga kerja yang tidak dapat melaksanakan kewajiban harus melapor kepada pihak yang berwenang agar ada antisipasi jika timbul masalah. Iya, terima kasih. Pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang tercerna, terukur, dan terintegrasi. 2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerjaan atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Terima kasih. Iya, itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Kita kasih aplaus ya. Saya persilakan dari kelompok 1 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang lain ya. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 2, yaitu apa perbedaan dari kesehatan dan keselamatan K3. Satu, apa perbedaan keselamatan dan kesehatan? Keselamatan atau safety yang diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi. Sedangkan kesehatan atau health adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Sekian dan terima kasih. LKPD akan dikumpulkan terlebih dahulu. Hasil diskusi yang sudah dilakukan, saya meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan. Silakan Eka, simpulkan. Teknik dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini. K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, setelah melakukan kesimpulan, selanjutnya adalah memberikan evaluasi. Ada beberapa evaluasi yang akan dikerja di dalam lembar kerjanya. Silakan dikerja. Oke. Materi yang akan dipelajari minggu depan yaitu tentang penggunaan alat kerja fiber optik. Ya. Mengakhiri pertemuan pada materi pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa akan dipimpin oleh Sam Suryadi. Silakan Sam Suryadi. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa kita. Iya.
Terima kasih atas kesempatan ini anak untuk hadir di materi pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi